Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hijauania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan rumus rawatan untuk kacer dengan masalah emosi tinggi dan kacer dengan masalah birahi tinggi. Karena saya perhatikan masih banyak teman-teman yang masih belum paham akan perbedaannya, tentang ciri-cirinya, penyebab utamanya. Karena memang sangat berbeda, dan jika sudah paham penyebab utamanya, pasti akan mudah untuk menentukan solusinya. Nah, di pembahasan kali ini nanti saya akan jelaskan secara detail beserta solusinya. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk silahkan simak pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Hijauania, kacer dengan masalah emosi tinggi dan birahi tinggi, di mana sering kita sebut dengan over emosi dan over birahi. Jika kita tidak paham ciri-cirinya, pasti akan tertipu, dan pastinya akan salah juga dalam penanganannya. Di pembahasan kali ini saya akan coba menunjukkan perbedaannya, dan nanti juga saya akan jabarkan mengenai solusinya. Yang pertama, kacer emosi tinggi atau kacer over emosi. Penyebabnya kebanyakan jemur. Jadi penyebab utama dari kacer emosi tinggi adalah salah satunya adalah kebanyakan jemur. Kurang pemandiannya, intinya harian si kacer selalu kepanasan. Ini sering terjadi pada kacer fighter tinggi, di mana sering disebut kacer tipe panas. Dan ciri-ciri penunjukannya, saat di rumah kacer kepantau gacor dor materian, baik saat dikerodong maupun pada saat diabla. Jadi kacer kepantau saat dikerodong maupun pada saat diablak, kacer tetap gacor dor materian. Dan responsif sekali saat mendengar suara burung fighter lain, si kacer responnya langsung bongkar materi, gak berhenti-berhenti. Bisa seharian jika gak cepat kita mengkondisikannya. Dan penunjukan saat digantangkan sama saja, di mana saat di bawah kacer kepantau bongkar materi, dan pada saat digantangkan kacer main lasak, bongkar materi, nabrak-nabrak, ngepel lantai, matukin ornamen seperti matukin alas sangkar, matukin tangkringan, dan kadang sampai matukin dirinya sendiri, dimana disebut dengan kanibalisme, seperti matukin kakinya sendiri, matukin bulu dada, sampai matukin ekornya. Dan kadang juga sampai mau bagong, dan bagongnya kepantau bagongnya pun lasak. Dan untuk solusinya, si kacer dibuat hariannya jangan sampai kepanasan. Jadi dibuat senyaman mungkin kacernya, dengan cara ditambah porsi mandinya. Misalkan mandi bisa dibuat tiap sore atau tiap malam. Jemur dikurangi, misalkan yang tadinya jemur tiap hari bisa dikurangi jemur seminggu 2 kali, maksimal 30 menit. Tapi jika masalahnya berat, tanpa jemur dulu akan lebih baik. Untuk extra fooding harian, jangkrik minim saja, maksimal 2 pagi 2 sore. Jadi bisa 2 pagi 2 sore, bisa 1 pagi 1 sore, bisa 0 jangkrik jika dalam masalah
yang berat. Artinya jika kacer kepantau over emosinya atau emosi tingginya sangat berat. Dan untuk extra fooding lain bisa diberikan kroto seminggu 2 kali sampai tiap hari. Banyaknya cukup 1 sendok makan saja. Dan untuk pengkondisian harian, siang kacer bisa dikerodong longgar atau kerodong separuh, atau bisa juga sleting kerodong bisa dibuka, dan malamnya bisa di full kerodong, dan kondisikan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Artinya jangan sampai untuk pengkondisian di ruangan yang panas, apalagi minim sirkulasi udaranya. Dan rumusnya untuk kacer over emosi, di sini kacer bisa dikejar birahinya untuk meredam emosinya sehingga terbentuk power maksimal. Dan hasilnya kacer bisa maksimal konslet sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu kacer birahi tinggi atau kacer over birahi. Penyebab utamanya kacer kebanyakan mandi. Jadi untuk pola rawatan sebelumnya kacer dominan kebanyakan mandi dan kurang jemur, kurang pengumbaran. Intinya hariannya si kacer kurang gerak. Ini sering terjadi pada kacer fighter rendah seperti kacer tipe dingin maupun kacer tipe sedang. Nah, untuk penunjukannya ini sangat berbeda dengan kacer over emosi. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk memvonisnya. Jika kacer birahi tinggi atau over birahi, penunjukan di rumah kacer gacor juga, tetapi gacornya itu gacor kaceran. Dan saya perhatikan juga untuk kacer yang birahi tinggi ini, kacernya gacor saat sendirian ataupun pada saat dikerodong saja. Tetapi bedanya saat kacer diablak, melihat orang kolar kilir, melihat orang banyak, beda penunjukannya. Terkesan kacer tidak gacor, tidak seperti saat sendiri atau pada saat dikerodong. Dan penunjukan lain saat di rumah, kacer sering bunyi cier-cier saat cuaca dingin. Dan saat dijemur, betah berjam-jam, tidak ada menunjukkan gelagat kepanasan. Dan penunjukan saat di lomba, saat begitu sampai lokasi lomba, kacer tetap mau bunyi, tetapi bunyinya bunyi kaceran. Saat diablak, saat melihat orang bawa sangkar, terkesan gelisah, seakan seperti mengejar. Tetapi begitu musuh didekatkan, artinya begitu kacer lain didekatkan dengan kacernya, si kacer responnya hanya ngobra-ngobra manja, kebanyakan gaya saja. Dan begitu pun saat digantangkan, respon awal main ngobra-ngobra, selanjutnya hanya loncat-loncat, kebanyakan gaya saja. Jika itu kacernya bagong, bagongnya sambil mangap loncat-loncat. Jadi terkesan gak ada fighter tarungnya. Nah, itu tadi perbedaannya dengan kacer over emosi. Jadi sangat berbeda sekali ya teman-teman. Dan untuk solusinya, kurangi porsi mandinya. Misalkan tadinya mandinya tiap hari, dibuat saja seminggu 1 sampai 2 kali saja. Dan ditambah jemurnya, misalkan jemur bisa dibuat seminggu 2 sampai 3 kali, sekuat kacernya saja sampai ada tanda gelisah kepanasan. Dan bisa diberikan penambahan umbaran 2 sampai 3 kali atau diumbar sembari dijemur. Dan durasinya sama sekuat kacernya saja sampai ada tanda gelisah kepanasan. Untuk extra fooding, berikan jangkrik saja, maksimal sehari 4 ekor. Artinya bisa dibuat 2 pagi 2 sore atau 4 ekor pagi saja. Atau bisa juga dibuat turun 1 pagi 1 sore sampai 0 jangkrik jika dalam masalah birahinya yang sangat berat. Dan untuk pengkondisian harian, kacer bisa di full kerodong selain jadwal rawatan seperti mandi dan jemur ataupun umbar.
kondisikan di ruangan yang nyaman. Di sini rumusnya, kacer over birahi atau birahi tinggi, tugas utamanya adalah kejar emosinya. Sehingga saat kita melakukan pola rawatan untuk mengejar emosinya, harapan power bisa terbentuk dengan maksimal. Dan harapan juga pada saat digantangkan, kacer bisa kerja maksimal konslet sesuai dengan yang kita harapkan. Dan di sini saya akan menjelaskan maksud dari beberapa kata seperti kata birahi dan kata emosi agar mudah untuk membedakannya. Birahi di sini maksudnya bisa diartikan dengan arti seperti lebay atau rayuan. Sedangkan emosi yaitu bisa diartikan kemarahan. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk membedakannya. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi perbedaan dari penunjukan kacer birahi tinggi dengan kacer emosi tinggi, dalam arti kacer over emosi dengan kacer over birahi, dimana saya tadi sudah menjelaskan tentang penyebab utamanya, tentang perbedaan ciri-ciri penunjukannya saat di rumah maupun pada saat di lokasi lomba. Dan saya juga sudah jabarkan mengenai solusinya. Jadi teman-teman bisa terapkan dengan masalah kacernya masing-masing saat di rumah. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.